Ini nanti kalau dikait-kaitkan dengan ini kan korban untuk para jamaah haji. Ya. Kalau yang tidak haji kok juga korban, itu adalah menggunakan dasar ini, milah Ibrahim tadi, 37:100 sampai 108. Tetapi di sini sebenarnya bukan menyembelih sungguh-sungguh. Yang menyembelih sungguh-sungguh di sini. Coba 37 ayat 100 dulu. Ibrahim sudah usia lanjut tapi belum punya anak. Berdoa dulu, Robbi habli minas solihin. 37 ayat 100. Ini, Robbi habli minas solihin. Tuhanku anugerahkan padaku yang termasuk ini, anak-anak yang soleh. Ya. Saya sering memberikan pelajaran bahwa kalau kita berdoa itu harus sebelum terjadi, bukan sesudah terjadi. Jangan pesen sepeda motor Yamaha, wis dilunasi, wis terke ngomahe, wah, aku rasa seneng Mas, aku seneng Honda. Lah sampean pesen Yamaha ya teman-teman Yamaha masuk Honda. Pesen Honda ya tuku neh. Iki tetep kudu tombo, masih gitu. Sama. Kita minta itu harus sebelum terjadi. Misalnya bagaimana supaya anaknya cerdas. Sekarang gini, misalnya jangan nggak percaya boleh diteliti. Nek wong, ya suami istri bagus juga keluarganya, tapi anaknya kok beli kabeh. Misalnya ya, itu nek diteliti ketemu semua mak itu. Cah iki kok beli meneh apa to? Ya apa to? Diteliti itu ketemu semua. Ya, jadi ini Robbi habli minas solihin itu Ibrahim berdoa pada itu belum punya anak. Dari istri tua belum punya anak, terus kemudian nikah dengan Hajar. Istri tua itu orang dari Hebrew ya, tapi kalau Hajar itu orang Mesir, asli orang Mesir. Kan Ibrahim itu lahir 1978 sebelum Masehi, kemudian remaja itu di Irak pindah ke Hebrew. Ya. Lahir di Babilonia dulunya. Terus kemudian ketemu dengan Siti Hajar tadi, terus nikah. Nah, sebelum punya anak berdoa seperti itu. Kemudian Allah memberikan kabar. Ini gak diceritakan, ini tengah-tengah dawa iki. Ora diceritakan. Wa basarnahu bi ghulamin alim. Kami beri kabar gembira tentang anak yang penyantun. Kan ora dikandake hamil dulu enggak. Genah ini genah nanti Allah mengabulkan gitu. Terus kemudian ini juga enggak diceritakan. Lama wis ora dikandake hamil terus lahir ini enggak gede. Palama balago mau saya kolaya bunanya ini arafil manam. Tadi Mas Bagio mengatakan diperintah, tapi Ibrahim ini tidak mengatakan diperintah. Maka ketika telah sampai bisa berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, ya bunaya ini arafil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku. Aku melihat di dalam tidurku. Ani atba'uka, aku menyembelih kamu. Coba. Nanti ada yang berani spekulasi sampai rumah ngomong karena naik. Le, aku mau ngaji. Aku ngimpi nyembelih kowe piye perasaan piye ngono. Wah, bapaknya ngajak perang ngimpi. Nah, terus fangdur mandataro, lalu perhatikan apa yang kamu lihat. Bagaimana pendapatmu? Ini bahasanya itu bahasa spiritual tingkat tinggi. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu lihat? Terus kemudian Ismail jawab, qala ya abatif al matuk maru. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan. Lah sing ngomong perintahkan ini malah Ismail. Sata jiduni insyaallah minasuni akan kau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu nek ndelok nggon definisi takwa yang lain itu sabar dalam kesengsaraan dan bahaya dan dalam keadaan kuat. Nek awake dhewe kadang-kadang dikon ngenteni ngene, wah kok suwe men. Padahal kurang 10 menit, sabar, kesesaran, dan bahaya. Berarti lama waktunya. Nah, ini kan berarti begitu. Terus kemudian, falama aslama wa talul jabin. Nah, terus proses perjalanan nggak diceritakan. Ketika kedua dah aslama itu pasrah, Pak. Aslama itu kan pasrah ya. Islam itu kan artinya pasrah. Diletakkan di atas jabin. Jabin itu kalau saya mengatakan tanah, Pak. Jubin nih wong Jawa ngarani. Tapi ada orang yang mengatakan pelipis di atas pelipisnya. Nah, saya mengatakan jubin ini ya tanah di lantai tanah itu. Terus kemudian wana dainahu an ya Ibrahim. Kemudian diseru, kami seru dia dengan wahai Ibrahim. Nah, bareng anak digulirkan, terus diseru wahai Ibrahim. Qad sodak taruh ya. Sungguh kamu telah membenarkan apa yang kamu lihat.
Bukan sungguh engkau telah melaksanakan perintahku, enggak. Qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan apa yang kamu lihat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Bahwa yang demikian adalah untuk itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Awas nggak mabuk loh. Nah, saudara sekalian, kalau redaksi seperti ini kan berarti kan Ismail kan tidak sembelih toh. Tapi kemudian ada alat inna hada lahwal balak mubin, dan ini balak yang nyata. Terus 106 ayat berikutnya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebusi dia dengan sembelihan yang besar. Tidak disebut kambing, tidak disebut sapi, tidak disebut domba, tidak disebut unta, tapi sembelihan yang besar. Ini yang harus dipahami. Terus kemudian tadi di sini bahwa 2237 yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ya. Kan berarti kita melihat ini dulu, ketakwaan itu seperti apa, terus baru nanti sembelihan yang besar itu apa domba, apa sapi, apa unta. Gitu. Nah, terus wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan atasnya untuk orang-orang kemudian, termasuk kita. Yang ditinggalkan apanya? Bukan nyembelihnya, tapi syariatnya. Sembelihan yang besar nanti apa? Kita lihat. Ya. Sekarang ciri-ciri takwa ini tadi sudah ya? Belum ya? Baru satu tadi. 3133, 134 sekarang. Tadi 135 maksudnya. 3, 133, 134. Orang yang menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan susah mau senang, menahan amarah, dan memaafkan manusia lain. Nah, banyak orang-orang yang kita minta maaf datang ini kadang-kadang, wah hati ada maaf bagi mulai. Ada yang begitu nggak? Sampai sekarang masih ada? Masih banyak begitu. Wah aku dadi godhong mau nyuwek. Dadi banyu mau nyuwek. Lah sampeyan adus ngangin apa? Nah di sini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik, bukan orang baik. Yang dicintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu kita melakukan sesuatu. Orangnya baik jadi wah kerjane apian kok menapa meneng etok. Ora tau ganggu wong, tapi tidak pernah berbuat baik untuk orang lain. Tidak dicintai oleh Allah. Nah, terus kemudian yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, lalu mengingat Allah, mohon ampun kepadanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Nek mbok kowe tiada maaf bagi ora masalah, Allah mengampuni kok. Gitu loh. Walam yusiru, dan tidak merusak ala mafalu, apa yang telah kamu lakukan, wa hum ya'lamun, dan kamu mengetahui. Artinya wis ditonton udah minta maaf terus dirusak meneh di mendino ngrasani. Nah, ini adalah bertakwa itu seperti ini. Ya. Tadi kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati uiddat lil muttaqin. Alladzina, ini yang ini alladzina yufikuna fis sarri wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Memaafkan orang lain walaupun dia belum minta maaf. Jenengan sudah tak beri pelajaran. Ketika kita meditasi membuka hati, ada salah satu redaksi yang mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa? Ada ingat? Berikanlah keberkahan dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita dengan setulus-tulusnya. Itu supaya kita bicara pada diri bahwa saya tulus wis, tak ikhlasnya, tak maafkan. Supaya sadar gitu, Pak. Saya nggak pernah mendoa Allah mengkumpul kecelakaan, nggak ada. Ada supaya mendakan sadaran. Itu nanti kita akan melakukan balasan sesuai dengan apa yang Allah mau. Allah yang ketahui, maksudnya gitu. Kebanyakan orang kan nggak begitu, merasanya bendino. Mari bahasane jare lambe setumbang karet semerang. Ya. Ini masih pendek Pak, takwa yang pendek ini. Nanti yang agak panjang ini. 2:177. Ini sudah berkali-kali kita bahas.
Laisal biro antu walu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Walakinal biro man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi wal kitabi wa nabiyyin. Nah, bukanlah suatu kebaikan itu karena kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, nomor satu, kepada hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabiin, nabi-nabi, semua nabi. Nah, selama ini kita dikondisikan agar seolah-olah bersolawat kepada Nabi ben untuk syafa'at. Jangan masih punya keyakinan begitu? Nah, itu dasar yang dipakai adalah ini, Pak. 33 56. Itu nanti. Nah, terus kemudian, nah ini memberikan harta yang dicintai. Sapa sih sing duwe harta dicintai di kayak wong? Siapa yang kalau punya mobil itu dicintai enggak? Nah, nanti nek pulang jalan kaki ya. Mesti enggak mau. Di wa atal mala ala hubihi. Mana? Wa atal mala ala hubihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa sailina wa firiqab. Nah, memberikan harta atas kecintaannya nggo ala hubihi. Kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para pejuang, kemudian orang minta-minta dan penjagaan. Lalu wa aqama shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah dan memberikan zakat. Wal mufuna bi atihim idatu dan menepati janji ketika dia berjanji. Nah, ini loh. Janji ini kita ojo sok sering janji. Nanti janji tidak dipenuhi itu nanti walaupun sudah minta maaf pada yang dijanji ini, tapi tetap itu nanti alam tidak mau menerima. Maka janji harus dipenuhi. Bertakwa itu termasuk wal mufuna bi adihim idahatu. Orang yang memenuhi janji ketika dia berjanji. Wa sabirina fil ba'sa'i wa dharra. Yang sabar dalam kesengsaraan dan bahaya, wa khinal ba'as dan dalam keadaan kuat. Sabar, sengsara dan bahaya tetap kuat. Sabar. Terus sekarang ulaika alladziina shadaqu, itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu itu panjangnya, Pak. Nah, korban nanti yang sampai itu ketakwaannya ini bukan dagingnya, bukan darahnya, darah haram. Maka sekarang saya kemarin memberikan ilustrasi ini. Kabupaten Boyolali, di sini kan Klaten ya. Sini termasuk Klaten. Sukarjo. Sukarjo itu kepala keluarganya ada 40.000. Seandainya Sukarjo itu kaya raya semua. Setiap kakak korban 1 ekor sapi. Sekarang sapi siji didung pitu. Berarti 40.000 ekor sapi itu apakah kira-kira mau disembelih semua? Allah tidak butuh darah, tidak butuh daging. Yang dibutuhkan ketakwaan kamu. Ternyata enggak, kalau disembelih semua. Akhirnya bingung, sing dikain sopo, sing dikain moh kok. Loh, saya buktikan sendiri loh. Ngepel adik saya sendiri. Dek, kamu sesuk ke sini ya, ini loh. Tak ngei daging, wah. Mboten Pak Dek, wong lemari es kula mun kebak men. Ajeng kula kayak pundi ku jawab gitu kok. Ini faktanya begitu. Nah, ini kan perlu dipikirkan. Sesuai dengan ini tadi. 2237. Ketakwaan yang dibutuhkan. Nah, terus naik ketakwaan terus gimana? Milah Ibrahim. Nah, tadi kalau Ibrahim tadi bertanya kepadanya, "Falama balagu mau saya kalau ya bunaya ini arafil manam. Ani atbauha. Fangdur madataro." Maka perhatikan apa yang kamu lihat. Pertanyaan itu kan sebenarnya sulit dijawab, tapi ternyata Ismail bisa menjawab. Qala ya batif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan itu. Akan kau dapati aku, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sabar ternyata dalam kesengsaraan dan bahaya dan digoncang dengan kegoncangan dan dalam tempat. Pengertian begitu. Nah, berarti jenengan punya kesimpulan sudah bisa menyimpulkan bahwa korban itu tidak selalu menyembelih. Nah, menyembelih boleh nggak? Ya boleh, tapi dibatasi saja. Nah,
secukupnya saja. Sing liyane apa dienggo banyak itu nanti. Nah, nek perlu sapi 40.000 ekor itu negara yang sing miskin nyoh kowe tak sapi 10. 10 dioperano gede nanti kamu jadi orang ekonomi mapan. Pengertiannya gitu. Ojo daging apa? Tapi daging disembelih terus didum karo sing korban tadi. Padahal korban wong mampu. Tadi 2236 tadi orang-orang minta-minta dan kekurangan. Nah, jadi coba kembali kepada masalah yang tadi. Sembelihan yang besar tadi ya. 37, 100 sampai 108. Sembelihan besar itu tidak berupa daging, tidak berupa sembelihan binatang ternak, Pak. Jenengan pernah mendengar nggak bahwa dulu Nabi setelah pulang dari perang, saudara sekalian, kita telah melakukan peperangan yang sangat besar. Tetapi kita nanti akan masih menghadapi peperangan yang lebih besar lagi, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, berarti kalau seorang bapak terus taren karo anaknya tadi, terus anaknya siap disembelih, itu berarti nafsu kebinatangan namanya. Itu adalah sembelihan yang besar, itu adalah nafsu kebinatangan. Maka tidak mungkin ada seorang anak yang tadinya minta anak soleh setelah dipenuhi kok disembelih. Maka ditahan. Yang disembelih adalah nafsu kebinatangannya tadi. Ya. Misalnya contoh gini, jenengan jangan sampai marah-marah kepada anaknya itu dengan kata-kata yang kasar. Bocah dikemauannya ngomongnya goblok kowe. Itu nanti goblok tenan. Anak jenengan goblok tenan. Karena nanti bawah sadarnya kan akan melaksanakan, wah bapakku ngomong goblok berarti aku kudu dadi goblok mesti ngono. Dulu bapak saya marah saya gini, Pak. Le, kowe dikandani ngomongnya luar dadi pinter to. Bapak aku ya kaget loh. Bapak menesu kok malah ngono ya. Saya belum tahu dulu. Dikandani ngomongnya kok dadi pinter kowe. Saya belum tahu masalah bawah sadar. Masih bocah. Oh ternyata setelah oh begitu ya. Coba tadi yang sembelihan besar sih Mas. Nah tadi kan pada saat digulirkan tadi kan kemudian wana dainahu an ya Ibrahim, wah Ibrahim diseru gitu loh. Ibrahim, anakmu kalau coba apa-apa nih, gitu loh. Ini loh pakai sembelihan yang besar karena kamu telah ini kot sodak taruh ya. Sungguh engkau telah membenarkan apa yang kamu lihat. Bukan engkau membenarkan apa perintahku, bukan apa yang kamu lihat. Anaknya tadi juga fandur mata talo. Perhatikan apa yang kamu lihat. Nah, kan bahasanya bahasa ungkapan semua kan. Nah, sehingga kalau ini loh tak tebusi dengan sembelihan besar itu berarti anakmu coba sembelih. Nah, anakmu sembelih berarti kamu itu melaksanakan nafsu kebinatangan. Maka kalau itu kamu sembelih sendiri berarti kamu ternyata termasuk melaksanakan sembelihan yang besar. Maksudnya pengertiannya gitu. Ya. Kalau terlanjur menyembelih berarti kayak binatang. Lah iya no, tapi kan anak-anaknya enggak sebelum disembelih lagi digulir walama salamat ali jarbi tadi. Terus wana taina an ya Ibrahim diseru, wahai Ibrahim cukup. Kot sotak taru ya. Engkau sungguh engkau telah membenarkan apa yang kamu lihat. Ini loh, tak tebusi. Nah, ini nanti fatarokna alaihi fil akhirin dan ini akan kami tinggalkan untuk orang-orang kemudian dan seterusnya. Kita juga harus punya watak seperti Ibrahim. Pengertiannya gitu. Nah, Ibrahim berdoa untuk bapaknya hanya karena memenuhi janji. Setelah tahu bahwa bapaknya musuh Allah, Ibrahim berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Tetapi sebagai anak terhadap orang tua, dia kan 60-an itu loh. Nanti semuanya jadi kamu kebencian dan pemusuhan selamanya hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya, kecuali bapaknya. Akan aku mintakan ampun kepada Allah, tetapi aku tidak punya sesuatu dari Allah. Kowe arep minta kena orang duwe sudah harganya nggo apa iki. Bahasanya bahasa diplomatis juga kan. Akan aku mintakan ampun, tapi aku tidak punya apapun dari Allah untuk kamu gitu, Mas. Wis engko tak jaluk sangu le. Ning aku gak ndek apa-apa iki. Bahasanya bahasa diplomatis semua, harus kita pikirkan. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa menurut analisa 37 100 sampai 108 tadi bahwa yang dimaksud sembelihan besar itu bukan binatang, tapi nafsu yang berupa hawa nafsu tadi. Saya ini
bapak menyembelih anak dewi kan ya nafsu binatangan toh. Itu harus disembelih, harus dihilangkan. Kecuali yang ada di sini tadi. Haji tadi kan korban. Nah, ini kan nggak ada. Ibrahim nggak nyembelih belas kok. Malah saya aku malah Pak Edi malah do nyembelih sapi pirang-pirang. Ya pembantaian masalah. Nah kan di situ wa tarokna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan atasnya untuk orang-orang kemudian itu kan yang ditinggalkan syariatnya. Bukan penyembelihan. Ismail Ibrahim tidak menyembelih. Yang disembelih 9 besar. Wah, kok 9 besar enek sing domba, enek sing sapi. Kan berarti kan nah, banyak hal-hal yang sebenarnya itu gitu ya. Mas Bagio masih jelas nggak? Masih ada yang kurang? Untuk yang ditinggalkan itu syariatnya itu syariat yang bagaimana Pak Guru? Lebih jelas lagi Pak Guru. Syariatnya kan Ibrahim seorang yang patuh pada Allah, taat kepada Allah, gitu loh. Maka redaksi ayatnya itu kan tidak saya telah diperintah untuk menyembelih kamu, enggak. Ya bunaya ini arafil manam. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku. Ani bahwa aku menyembelih. Fangdur mandatano, lalu perhatikan apa yang kamu lihat. Nah, kita juga harusnya begitu. Oh, contoh nek kene niru Ibrahim, wah kowe nek mbelih kowe tak sembelih kaya Ismail. Yang ditinggalkan syariatnya. Lah, syariatnya Ibrahim itu kenapa kita nggak kenal Ibrahim kok ini loh. Coba kita baca dulu 395. Kul, nampi sulfatan. Sadaqallah, Allah benar. Fatabi'u milata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim sesempurnanya. Wa makana minal musyrikin, Ibrahim itu tidak musyrik. Yang suruh ikuti itu. Bukan nyembelih anaknya. Ya. Terus surat 6 161. 6161. Kul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyaman milata Ibrahim Hanifah. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Tuhanku pada siratal mustaqim. Dinan qiyaman, din yang tegak, din yang berdiri, milata Ibrahim sebagai milah Ibrahim sesempurnanya. Wa makana minal musyrikin, ditegaskan lagi. Ibrahim tidak musyrik. 16:123. Suma auhayna ilaika anit tabi milata Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin. Nah, diulangi lagi, Pak. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad agar engkau juga mengikuti milah Ibrahim sesempurnanya karena Ibrahim tidak musyrik. Diulang-ulang. 2278. Wajah itu filahi haqqa jihadi. Nah, jihad itu kan berjuang. Berjuanglah pada hukum Allah itu dengan perjuangan yang hak, yang logis. Berjuang sing logis, Pak. Berjuang kok ngobrak-abrik kono, nah, ini juga berjuang. Ada yang begitu enggak? Wah, iki amar ma'ruf nahi mungkar ngene. Wa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fitini min haraj. Dia telah memilih kamu dan apa-apa yang dijadikan bagi kamu itu pada din itu tidak ada suatu halangan, yaitu milata abikum Ibrahim, ajaran bapakmu Ibrahim. Di sana abikum, bapakmu Ibrahim. Wa sama kumul muslimina min qabli wa fi hada. Nah, dia Ibrahim yang telah menamakan kamu muslimin. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan, Ibrahim menyebut orang-orang muslimin. Wa fi hada, dan juga di dalam Al-Qur'an ini liyakuna rasulu sahidan alaikum, agar rasul itu menjadi pemberi bukti atas kamu. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu juga menjadi pemberi bukti atas manusia lain. Maksudnya berarti kita akan suruh ngikuti milah Ibrahim semuanya. Maksudnya gitu. Terus wa aqimus shalah, dirikan shalah, wa atu zakah, berikan zakat. Wa tasimu billah, berpeganglah pada Allah. Nah, jenengan melihat ayat ini, itu nanti penjelasan pesani surat ketiga 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di
Di sini wa'tasimu billah, berpeganglah kepada Allah. Wa maulakum, dia adalah pimpinan kamu. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sangat nikmat dia sebagai pimpinan dan sangat nikmat dia selaku penolong. Jangan jangan dengar ya. Nikmal maula wa ni'man, sangat nikmat dia selaku penolong dan sangat nikmat dia selaku pimpinan. Kalau luar biasa kan? Nek ditolong oleh Allah itu nikmat. Ditolong oleh orang, yo, tak bantu. Loh, kowe dhewe tak bayar aku balik ini piye? Nah, ngono nek wong. Allah itu enggak begitu, Pak. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Sangat nikmat dia selaku pimpinan dan sangat nikmat selaku penolong. Nah, kalau misalnya panjenengan melihat ini, wa'tasimu billah. Tadi melihat sekarang kita surat 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladina ma'ah. Nah, selama ini kan yang ditonjolkan kan Muhammad sebagai uswatun hasanah. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Muhammad uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan fi Muhammad. Rasulullah itu semua rasul, bukan hanya Muhammad. Nanti disebut namanya qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa ladina ma'ah. Sungguh ada pada teladan baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang bersamanya mesti pengikutnya Ibrahim. Id qalu liqaumihim, ketika Ibrahim berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, aku berlepas diri dari kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kamu sembah selain dia, selain Allah. Kafarna bikum, aku mengingkari kamu, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abada. Dan kami telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kamu, ya, untuk selamanya. Kebencian dan permusuhan selamanya. Tapi ada persatu hatta tu'minu billahi wahda, hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya. Selama kamu masih musyrik, berarti saya menjadi benci dan permusuhan selama-lamanya. Kecuali ada kan? Ila qaula Ibrahim li abi, kecuali perkataan Ibrahim untuk bapaknya. La astaghfirunna laka, akan aku mintakan ampun bagi kamu. Wa ma amliku laka minallahi min syai'in. Tapi tidak aku miliki sesuatu bagi kamu itu dari Allah. Aku gak ndek apa-apa. Lah orang ndek apa kan njaluk. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Tuhanku, kepada Engkau kami bertawakal, kepadamu kami bertobat ya, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, berarti di sini kan Ibrahim mengatakan permusuhan dan kebencian selamanya hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya. Dan tadi nek dirujukkan ke sini kan ketemu juga 103. Wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, nek begini itu orang itu membantah susah, Pak. Orang di dasar bantah. Bisa ditangkap ya, Mas Baga?